Jelas, Bu. Oke ya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan di hari H praktikum, nanti akan saya jelaskan lagi ya. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Laras ya mengenai prosedur FTIR. Silakan Bu Laras. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak? Waalaikumsalam, Benar, Ibu Bu. terdengar. Oke, jelas suaranya ya. Oke, kalau tadi modul 1 tentang spektrofotometri UVV sudah dijelaskan oleh Bu Ambar. Sekarang kita lanjut ke modul 2 ya. Modul 2 itu penetapan gugus fungsi dalam sampel obat parasetamol menggunakan spektrofotometer FTIR ya. Masih ingat ya di materi kuliah. Jadi kalau UV-Vis itu dia kalau FTIR itu dia digunakan untuk menentukan apa? Gugus fungsi ya. Kemudian sampel obat yang kita gunakan adalah parasetamol ya. Jadi untuk prosedur percobaannya yang pertama adalah kita mengkalibrasi alatnya dulu ya. Mengkalibrasi spektrofotometer FTIR dulu ya. Kalibrasi itu tujuannya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Kalibrasi alat. Dikalibrasi itu tujuannya untuk memastikan ya, untuk memastikan bahwa alat itu berfungsi dengan semestinya gitu ya. Nah, untuk kalibrasi ini pertama kita buat spektrum dari bahan pembanding yaitu film polistirena. Untuk film polistirena ini nanti bahannya akan disediakan di lab ya. Kemudian dibaca spektranya pada kisaran panjang gelombang 4000 sampai 650 cm-1 ya. Jadi kita baca spektrumnya, kemudian hasil yang kita peroleh nanti akan kita bandingkan dengan spektrum dari pembanding ya. Yang mana spektrum pembanding ini biasanya kita dapatkan dari literatur ya. Nah, apabila terdapat kecocokan spektrum yang tinggi antara spektrum yang kita peroleh dengan pembanding yang dari literatur, maka hal tersebut menandakan bahwa alat telah siap digunakan ya. Tuh ya, untuk kalibrasi jadi kita membandingkan spektrum dari film polistirena ya. Film polistirena yang kita punya di lab dibandingkan dengan spektrum dari literatur ya. Kemudian kalau kalibrasinya hasilnya sudah bagus, baru kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan sampel ya. Nah, untuk sampel preparasi sampel padat untuk FTIR ada yang masih ingat nggak pakai apa aja? Ada yang masih ingat? Kita baru seminggu yang lalu ya. Pas seminggu yang lalu preparasi sampel padat untuk analisis FTIR. Ada yang ingat nggak? Preparat KBR, Bu. Ya, betul ya. Marcella, terima kasih ya. Ya, jadi bisa menggunakan plat KBR atau satu lagi yaitu menggunakan nujol ya. Jadi untuk preparasi sampel padat bisa menggunakan plat FTIR atau menggunakan nujol ya. Nah, untuk preparasi dengan KBR, yang pertama sampelnya itu dimasukkan dulu ke dalam lumping agate ini ya, kemudian ditambahkan kristal KBR. Perbandingannya 1:20. Yang 20 ini KBR-nya, yang 1 ini sampelnya. Ya, kemudian dicampur dan digerus sampai homogen. Setelah itu baru sampelnya dimasukkan ke dalam diffuse reflectance attachment dan dibaca spektranya ya. Itu ya, jadi untuk preparasi sampel padat bisa menggunakan KBR atau nujol. Akan tetapi nanti pada prakteknya ketika di lab, jadi alat FTIR yang kita punya di lab itu adalah ATR FTIR ya. ATR itu Attenuated Total Reflectance. Di mana kalau menggunakan ATR FTIR ini kita tidak perlu melakukan preparasi sampel padat dan cair. Ya, jadi sampelnya cukup digerus sampai homogen, kemudian bisa langsung dimasukkan ke dalam wadah sampelnya ya, ke dalam tempat pengukuran sampelnya ya. Demikian juga untuk sampel cair itu juga langsung bisa diteteskan ke dalam tempat sampelnya ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan KBR untuk praktikum di lab nanti ya. Oke, next. Oke, jadi setelah preparasi sampel, kemudian kita setelah pembacaan sampel, kemudian kan tadi kita dapat spektra ya, spektra dari parasetamol. Kemudian
spektra yang kita peroleh itu kita identifikasi gugus fungsinya ya. Kita tentukan gugus fungsinya dengan melihat pola serapan yang dihasilkan dan membandingkan dengan data yang ada di tabel IR ya. Kemudian menginterpretasikan data tersebut secara hati-hati dan terintegrasi hingga area sidik jari ya. Jadi setelah kita dapat spektra, kita interpretasi gugus fungsinya, kemudian kita isi di data pengamatan. Yang next Bu. Ini ya. Jadi kita masukkan ke datanya ke tabel ini ya, tabel bilangan gelombang. Untuk paracetamol kan dia ada gugus fungsi OH ya. Paracetamol itu kan dia strukturnya ada benzen, kemudian ada gugus OH, kemudian ada NHCO CH3 ya. Berarti nanti kalian akan dapat spektra bilangan gelombang untuk OH. OH itu bilangan gelombangnya sekitar berapa? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat OH? Udah menguap ya, udah seminggu ya. Ya, OH itu jadi sekitar 3.300 sampai 3.600 ya. Jadi ditandai dengan puncak yang melebar. Kemudian ada gugus karbonil. Tadi paracetamol kan ada gugus karbonil. Berarti nanti akan ada peak di daerah berapa karbonil? Ada yang ingat? 99 orang ini nggak ada yang ingat gugus karbonil peaknya di daerah berapa? Kalau di S1 tuh Pak, kan kita dapat 1.600 bukan? Iya betul Hansa, makasih ya. Jadi karbonil itu di sekitar 1.660 sampai 1.800-an ya. Ditandai dengan puncak yang kuat. Puncak yang tajam dan kuat di sekitar 1.700 ya. Kemudian tadi kan paracetamol ada benzen, berarti nanti akan ada peak dari C rangkap 2 aromatik. C rangkap 2 aromatik di sekitar berapa? Di sebelah kirinya 3.000 ya. Jadi bedanya C rangkap 2 aromatik dan alifatik. Kalau aromatik itu di sebelah kirinya 3.000, kalau alifatik itu di sebelah kanannya 3.000 ya. Tuh ya, jadi untuk praktikum FTIR ini dari 3 modul ini adalah praktikum yang paling simple, paling cepat ya. Kalian hanya mengkalibrasi alat, kemudian membaca spektra dari paracetamol, dapat spektra, dianalisis gugus fungsinya. Udah selesai, harusnya 30 menit beres ya untuk praktikum FTIR. Oke, kemudian di modul ketiga kita ada praktikum HPLC. Ya, jadi untuk modul ketiga ini adalah penentuan kafein dan paracetamol menggunakan KCKT atau HPLC ya. Kromatografi cair kinerja tinggi ya. Untuk teori lengkapnya akan dijelaskan di kuliah minggu depan ya. Karena ini kan praktikumnya masih di 2 minggu terakhir. Jadi masih ada waktu untuk mempelajari teorinya di kuliah minggu depan ya setelah UTS. Nah, HPLC atau KCKT ini dia merupakan method of choice ya. Jadi HPLC ini adalah metode pilihan untuk menganalisis senyawa obat ketika dia berada dalam bentuk campuran. Ya, kalau ini kan kita analisisnya campuran antara kafein dan paracetamol ya. Kalau spektro UV visible itu lebih banyak digunakan untuk analisis sampel tunggal. Kalau sampel campuran itu method of choice-nya adalah KCKT atau HPLC ya. Untuk prosedurnya yang pertama adalah pembuatan fase gerak. Pembuatan fase gerak yang kita gunakan adalah campuran metanol dan aquabides ya. Metanol dan aquabides disaring dengan menggunakan membran support untuk aquabides dan membran PTFE untuk metanol dengan ukuran 0,45 ya. Jadi kalau HPLC atau KCKT ini dia syaratnya itu larutannya itu boleh ada partikel-partikel ya di dalam larutan itu. Partikel kecil pun nggak boleh ya. Jadi makanya harus disaring menggunakan membran dengan ukuran 0,45 mikrometer ini ya untuk memastikan larutan yang diperoleh itu jernih dan homogen ya. Oke, kemudian fase geraknya disonikasi selama 30 menit. Baru kemudian fase siapnya siap untuk digunakan ya.
Oke, kemudian yang kedua ada pembuatan larutan kerja kafein. Pembuatan larutan kerja ini hampir sama dengan pembuatan larutan kerja pada spektro UV-Vis ya. Jadi larutan standarnya ditimbang dulu, kemudian dimasukkan ke dalam labu 10 mili ya, dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Kalau di sini kan tadi kita pakainya metanol ya. Dilarutkan dengan metanol sampai tanda batas. Oke, selanjutnya dari larutan induk itu kita buat larutan standar ya. Kita buat larutan kerja. Masih yang sebelumnya Bu tadi. Ya, kita buat larutan kerja. Jadi dari larutan induk kita ambil masing-masing 0,5, 2, 4, 6, dan 8 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam labu 10 mili dan dilarutkan sampai tanda batas ya. Itu untuk pembuatan larutan kerja kafein. Hampir sama ya dengan larutan spektro UV-Vis. Kemudian next. Kemudian selanjutnya ada pembuatan larutan sampel. Jadi sampel yang kita gunakan adalah Bodrex ya. Bodrex itu kan dia isinya campuran antara kafein dan paracetamol ya. Jadi karena isinya ada paracetamol dan kafein, jadi dia tidak bisa dianalisis dengan UV-Vis. Bisa dianalisis dengan UV-Vis, tapi dia menggunakan teknik multivariat yang rumit. Masih ingat kan ya, perhitungan UV-Vis yang multi komponen itu kan ribet banget ya perhitungannya. Sehingga tidak disarankan ya menggunakan spektro UV-Vis. Oke, setelah itu untuk pembuatan larutan sampel yang pertama ditimbang Bodrex sebanyak 5 tablet. Ya, jadi diambil 5 tablet Bodrex, kemudian ditentukan berat rata-ratanya ya. Kemudian digerus menggunakan mortar hingga homogen ya. Oke, kemudian setelah digerus diambil sebanyak 10 mg ya. Ditimbang sebanyak 10 mg, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili. Ya. Kemudian dilarutkan dengan metanol 2 mili dan disonikasi selama 10 menit. Ya, jadi sonifikasi ini fungsinya tadi untuk memastikan bahwa larutan yang terbentuk nanti benar-benar homogen dan bebas dari partikel kecil ya. Oke, setelah disonifikasi kemudian disaring ya. Disaring, kemudian sampel Bodrex yang sudah disaring dipipet sebanyak 0,1 mili dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili. Kemudian dilarutkan sampai batas ya. Nah, sebelum diinjeksikan ke dalam alat HPLC, si larutan ini harus disaring dulu ya. Disaring menggunakan milipore sampel ukuran 0,45 mikrometer ya. Jadi sekali lagi kalau untuk HPLC, larutan yang dibuat itu harus jernih dan homogen ya. Dan bebas dari partikel-partikel kecil ya. Kemudian setelah membuat larutan sampel Bodrex, tahap selanjutnya adalah pengukuran larutan kerja kafein ya. Jadi dari larutan kerja yang sudah kalian buat tadi, kemudian masing-masing diinjeksikan ke dalam alat pada panjang gelombang 273 nanometer ya. Selama 10 menit menggunakan fase gerak aquabides dan metanol, perbandingannya 60:40 ya. Kemudian kolom yang digunakan C18 dan laju alirnya di set 0,8 mili per menit ya. Jadi pemilihan kolom ini dia berdasarkan prinsip, kalau di HPLC pemilihan kolom ini berdasarkan prinsip like dissolve like ya. Jadi kalau senyawa yang dianalisis nonpolar berarti kolomnya harus nonpolar ya. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan di kuliah ya. Oke, kemudian kalau tadi di UV-Vis data yang diperoleh adalah absorbansi ya. Kemudian data kualitatif yang digunakan adalah lambda maksimal. Kalau di HPLC, data yang diperoleh itu adalah waktu retensi dan juga area under curve ya, atau AUC, atau area di bawah grafik ya. Jadi waktu retensi itu adalah waktu dari ketika sampel diinjeksikan ke dalam alat sampai sampelnya keluar dari alat. Itu namanya waktu retensi ya. Waktu retensi ini yang digunakan untuk analisis kualitatif ya.
Jadi kan tadi kan kalian sudah membuat larutan kerja kafein nih. Kalian sudah menginjeksikan kafein, keluar kurva kromatogramnya, kemudian dapat data waktu retensi dari kafein ya. Kemudian kalian kan injeksi sampel. Sampel kalian kan mengandung kafein dan paracetamol. Berarti di kromatogram yang diperoleh nanti akan ada dua puncak ya. Puncak dari kafein dan puncak dari paracetamol. Nah, untuk tahu mana yang puncaknya kafein, mana yang puncak paracetamol itu digunakan waktu retensi ya. Jadi membandingkan antara waktu retensi dari standar dengan waktu retensi dari sampel kalian ya. Misalnya waktu retensi dari standar kafein adalah 4 menit. Kemudian waktu retensi dari standar paracetamol adalah 6 menit ya. Kemudian ketika kalian injeksi sampel akan muncul 2 kromatogram, 2 puncak pada waktu 4 menit dan 6 menit. Nanti akan ketahuan kan mana yang punya paracetamol, mana yang punya kafein. Ya. Nah, setelah kalian tahu mana yang punyanya kafein dan mana yang punya paracetamol, untuk analisis kuantitatifnya, data yang digunakan adalah data area di bawah puncak atau data AUC. Nanti akan ada datanya keluar dari ini ya, dari komputer. Nah, data AUC ini yang digunakan untuk analisis kuantitatif. Kalau di spektro UV, AUC ini adalah absorbansinya gitu ya. Jadi dari larutan kerja tadi masing-masing 5, 20, 40, 60, dan 80 ppm. Ini kan nanti akan keluar AUC-nya berapa. Nah, kemudian nanti sama seperti UV, dari AUC itu dibuat kurva baku. Ya. Dibuat kurva baku, kemudian kalian buat persamaan regresi linearnya. Tadi ya, sama dengan A ditambah BX ya. Kemudian setelah dapat persamaan regresi linear, baru kalian hitung kadarnya ya. Kadar dari paracetamol dan kafeinnya. Ya, jadi untuk kurva bakunya ini kuantitatifnya ini sama dengan spektro UV vis ya. Kalian buat kurva baku. Yang membedakan adalah kalau spektro UV vis data yang digunakan adalah absorbansi. Kalau KCKT data yang digunakan adalah data AUC ya. Oke, kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini tadi ya, penentuan konsentrasi kafein. Jadi dari larutan sampel Bodrex yang sudah disiapkan tadi diinjeksikan ke dalam alat KCKT ya, kemudian diukur kromatogramnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Ibu. Oke, belum ada. Bu Ambar, ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi HPLC tadi paling lama ya sepertinya ya HPLC. Ribet, paling susah dibandingkan 2 modul yang lain. Ya. Iya, saya sedikit menambahkan Bu Laras. Jadi sambil menunggu jadwal ininya praktikum HPLC, tolong diperhatikan pada saat teorinya ya, karena untuk HPLC sendiri ini instrumennya bisa dikatakan sensitif begitu ya. Jadi sensitifnya itu ketahuan pada saat hasil pengukurannya ya, pengukuran AUC-nya itu. Kalau misalnya pada saat kalian preparasi larutannya, pembuatan larutannya itu tidak sesuai ya, tidak kalian saring dengan miliport, tidak kalian pasti nanti ya. Nanti pada saat pembacaan AUC-nya nanti akan kami jelaskan di kelas gitu ya. Jadi puncaknya itu profilnya itu hanya satu kalau misalnya larutan standar ya, senyawa standar. Misalnya kita ukur dulu larutan standar kafein. Nanti kromatogramnya itu satu puncak lurus aja tajam. Kan kalau UV itu
ya itu seperti berbukit begitu ya, tidak tajam. Nah, kalau HPLC kromatogramnya itu satu puncak saja kalau dia murni standarnya ya. Kalau misalnya larutan obat, jadi nanti untuk HPLC ya kalian siapkan juga sampelnya yang kalian bawa masing-masing kelompok Bodrex Extra ya, karena Bodrex Extra kan dia mengandung kafein juga gitu. Kalau yang Bodrex biasa nggak ada kafeinnya. Kita mau menentukan kafein dan paracetamol. Jadi yang kalian bawa itu adalah obat Bodrex Extra gitu ya, yang ada kafeinnya. Kemudian kita ukur begitu ya. Nanti kan muncul kromatogramnya itu ada dua puncak, yang kafein dan yang paracetamol. Nah, kita ketahuan kafein dan paracetamolnya dari mana? Dari waktu restensinya tadi. Ya, kalau waktu restensinya sama dengan paracetamol, berarti puncak pertama itulah, puncak kedua itu adalah kafein. Gitu ya. Mungkin nanti pada saat pelaksanaan hari H praktikum ya akan kami jelaskan bagaimana prosedur pengerjaannya dan hasil analisis pembacaan kromatogram ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai modul KCKT? Nggak ada? Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Laras. Monggo Bu, dilanjutkan. Oke ya. Sudah selesai, Bu? Sudah. Enggak, Bu? Ya, tadi yang FTIR dan KCKT ya. Kemudian untuk kuis praktikum itu besok ya. Kuis praktikumnya adalah besok. Jadi harap dipelajari benar-benar dari apa yang sudah saya dan Bu Ambar sampaikan tadi ya selama pengarahan. Kemudian juga pelajari apa yang ada di modul praktikum ya. Materinya tidak akan jauh-jauh dari apa yang ada di modul dan apa yang sudah kita sampaikan ya. Kemudian kuisnya dilaksanakan besok. Waktunya nanti akan diberitahukan menyusul ya. Tadi sudah dijelaskan juga di awal bahwa nilai dari pretest ini akan digunakan sebagai komponen nilai akhir praktikum ya. Jadi komposisinya itu 10% dari total nilai ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai apa yang sudah disampaikan dan mengenai kuis besok? Jadi nanti kalau ada 21 kan. Nah, terus nanti kalau kita lihat ini kan masuk itu dia kalau kita itu Iya, Mangga Najwa. Secara online. Yuk, sama-sama. Ibu izin bertanya. Ya, Mangga Fatimah. Untuk teodas dan prinsip itu situasinya apa ada batas tahun atau enggak ya, Bu? Untuk teori dasar ada batas tahun dari referensi yang digunakan gitu ya. Iya, Bu. Ada gak, Bu? Untuk referensi semakin terbaru semakin bagus ya. Jadi usahakan tuh di atas tahun 2000-an lah gitu. Atau di atas tahun 2010. Pokoknya semakin terbaru tuh referensi semakin. Kecuali kalau textbook ya. Kalau textbook kan memang dia kan kebanyakan memang terbitan-terbitan lama ya. Baik, Bu, terima kasih. Sama ini, Bu, untuk covernya itu gimana ya, Bu? Untuk format cover, Bu Ambar, Ya, mangga. nanti disampaikan ini ya disampaikan oleh asistennya. Ya, nanti covernya formatnya nanti diberikan ya. Jadi masing-masing orang
masing-masing kalian harus menyesuaikan dengan sesuai formatnya. Gitu. Tinggal di print gitu maksud saya. Di print kemudian ditulis sesuai dengan judul praktikumnya. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Iya. Gimana, ada lagi yang bertanyakan? Mungkin dari kakak asistennya ada yang mau disampaikan? Ada? Ibu, maaf izin bertanya. Mm-mm. Eh, untuk pembuatan logbook dan laporannya itu masing-masing atau laporannya per kelompok ya, Bu? Masing-masing. Tadi sudah kami sampaikan ya. Untuk logbook dan laporan itu ditulis masing-masing tulis tangan. Ya, per orang. Ya, jadi penilaiannya juga per orang gitu. Ya, jadi sebelum praktikum dikumpulkan logbooknya yang ditulis tangan. Ya, nanti setelah selesai praktikum dilanjutkan isi logbooknya untuk laporan. Ya, logbooknya itu saya ulangi lagi dari cover sampai prosedur. Nanti setelah melakukan praktikum kalian lanjutkan pengisiannya mulai dari data pengamatan sampai kesimpulan. Kalau misalnya di pembahasan ada menggunakan sitasi, berarti pustakanya juga ditambah, ya, gitu. Gimana? Ibu, terima kasih. Ya, saya tekankan lagi ya, untuk praktikum instrumen ini masuk sesuai jadwal. Jangan ada yang tiba-tiba gak hadir, gak ada kabar apalagi, kemudian masuk ke jadwal lainnya, ya. Itu nanti akan apa namanya memenuhi ruangan instrumennya, ya. Jadi pembagian kelompoknya itu sudah sesuai dengan kapasitas ruangan instrumen, ya, gitu. Eh, Kalau misalnya ya memang sakit begitu ya di hari H praktikum, tolong kabar asisten dan tiba nggak hadir, terus tiba-tiba masuk nyelip ke kelas lain, ya, jangan sampai kayak gitu. Masuklah praktikum sesuai jadwal, sesuai pembagian kelompok tadi, ya, gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Dari kakak asistennya udah ada pembagian kelompok belum? Ada yang mau disampaikan sekarang atau gimana? Ibu izin bertanya. Hmm? Kalau untuk kuis besok itu dari modul 1 sampai 3 atau modul 1 dulu? Semuanya ya, 1, 2, 3. Eh, Kuis besok itu pertanyaannya mengenai pengarahan. Saya sampaikan sedikit tentang safety lab, ya, kemudian prosedur, ya, modul 1 sampai 3. Nah, itu jadi bahan dari lagi isi materi pengarahan hari ini dan modulnya. Jadi kita kuis pelaksananya hanya sekali besok saja, ya, nggak ada kuis susulan, ya, karena kuisnya juga online. Kemudian minggu depannya, maksud saya minggu depannya itu langsung pengerjaan praktikum, ya, tidak ada pendahuluan kuis dulu, langsung ke eh, apa namanya prosedur percobaan. Ya, kalau yang kebagian UV visible berarti ke lab instrumen, kalau yang kebagian FTR berarti langsung masuk ke lab bahan alam. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, saya ingatkan lagi ya bagi yang mendapat spektro UV visible minggu depan, berarti hari Jumat, ya, atau hari Sabtu, silahkan kalian siapkan dulu larutan bakunya, ya, prosedur hari pertama. Kalian kerjakan dulu prosedur hari pertama di hari Jumat atau di hari Sabtu. Di hari Seninnya kalian hanya fokus pengukuran larutannya, ya, pengukuran absorpsi. Itu juga yang kedapatan hari Selasa, ya, berarti siapkan dulu di hari Senin minggu depan, gitu ya.
janjian sama asisten dan laborannya nanti ya. Kalau spektra UV visible bisa ke Teh Fitri atau Teh Sarah ya di lab instrumen. Gimana? Ada yang bertanyakan? Dari kakak asistennya mungkin ada yang mau disampaikan? Belum ada sih Bu, paling kalau untuk pembagian kelompok mungkin udah masing-masing kakak asistennya udah di, cuma nanti perwakilan kakak kelompok yang hubungin kakak Oke, asistennya. sudah ada ya pembagian kelompoknya. Eh dari bulan tambahkan. Menambahkan dan mengingat ya untuk baik untuk maupun untuk asisten, sebelum kalian masuk lab, sebelum mulai praktikum, usahakan kalian harus makan dulu ya. Untuk yang praktikumnya pagi, sarapan dulu. Untuk yang praktikumnya siang, jangan lupa makan siang dulu ya. Jangan sampai kalian masuk ke lab dalam keadaan perut kosong ya. Kita bisa memprediksi nih, kita kerja di lab berapa jam ya. Syukur-syukur kalau selesainya cepat. Asam lambungnya naik ya. Jadi untuk praktikan dan asisten sebelum memulai praktikum, usahakan harus makan dulu ya. Kalau yang praktikumnya pagi-pagi nggak sempet, kan kalian siapkanlah makanan dari malamnya. Makanan yang simpel misalnya roti atau apa gitu ya, yang bisa dimakannya gitu ya. Itu sih Bu paling Bu. Ya. Jangan sampai tiba-tiba pingsan di lab ya. Karena sebenarnya itu tanggung jawab masing-masing. Karena kalian sudah semester 5, masa iya tidak bisa apa namanya adaptasi mengenai praktikum gitu ya. Apalagi kita praktikumnya siang. Harusnya kan ada jadwal untuk makan siang dulu, baru masuk lab. Gitu juga yang praktikumnya pagi. Seenggaknya kalian sarapan dulu dengan roti atau minum susu dulu, baru kalian siap untuk praktikum ya. Jadi jangan sampai kalian masuk lab itu dengan perut kosong, apalagi otaknya kosong ya. Jadi harus belajar dulu. Tuh. Mana ada yang mau tanyakan lagi? Oke ya, jangan lupa diisi presensinya ya. Bagi yang tidak mengisi, kami anggap alfa. Ya, bagi yang tidak hadir hari ini, tidak kami perkenankan untuk mengikuti praktikum minggu depan. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya.